Baik, di pembelajaran multimedia pembelajaran ini kita akan lanjutkan dengan klasifikasi dan jenis-jenis media pembelajaran. Kalau kita sudah belajar tentang batasan-batasan pengertian tentang media dan media pembelajaran dan juga multimedia pembelajaran, maka sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi dan jenis-jenis media pembelajaran. Berikut adalah klasifikasi media. Nah, klasifikasi media ini terbagi atas dua kelompok besar. Yang slide ini adalah dua kelompok besar, yaitu di mana alat bantu pengajaran dan media pembelajaran. Kalau dikatakan alat bantu pengajaran, maka media itu bisa kita ketahui dia sebagai benda yang sebenarnya, seperti model, foto, film, bingkai, grafis, dan lain-lain. Yang itu dalam bentuk benda, gitu ya, benda. Misalnya untuk kita ketahui tubuh manusia, berarti itu model, gitu. Ada apa itu? Contoh gambar binatang, panda, gitu. Kalau anak-anak kita mau belajarkan tentang panda, maka bisa kita ambil model. Modelnya adalah panda yang terbuat dari boneka-boneka panda, gitu. Begitu. Kemudian media pembelajaran modul, ya, program audio, program video, multimedia, dan paket terprogram. Banyak sekali bentuk-bentuk media atau alat bantu pengajaran dan media pembelajaran. Kemudian jenis-jenis media berikutnya adalah jenis media menurut Widya Stuti. Jadi ada beberapa tokoh yang mengatakan tentang beberapa jenis media. Ini berbeda-beda antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Tetapi itu ada yang sama dan ada yang berbeda. Gitu. Tokohnya kita lihat cara mengklasifikasikannya. Sekarang ini menurut Widya Stuti diklasifikasikan menjadi 4, yaitu jenis media audio, media visual, media audiovisual, dan media multimedia. Gitu. Kita lihat di audio itu ada gambar radio bersama dengan speakernya, kemudian visual ada gambar-gambar, gitu ya, audio visual. Kalau sudah dilihat ada gambar dan ada suara, itu sudah ada di televisi. Gitu. Di multimedia sudah kelihatan anak-anak menggunakan laptop, gitu. Berarti laptop mereka sudah bisa berinteraksi. Apa yang harus dilakukan? Mereka bisa nonton video dan seterusnya. Kemudian media yakni media yang digunakan hanya mengandalkan pendengaran saja. Misalnya tape recorder dan radio. Berikutnya adalah media visual. Tadi itu ada beberapa tokoh, tapi kita hanya mengambil satu tokoh saja, gitu ya, Widya Stuti. Berikutnya yang kedua, media visual, yakni media yang digunakan hanya mengandalkan indera penglihatan, misalnya media cetak, buku, peta, jurnal, gambar, dan lain sebagainya. Itu. Nah, media audiovisual. Media audiovisual yaitu jenis media yang digunakan dengan mengandalkan indera penglihatan dan pendengaran, misalnya film, video, program TV yang lain, gitu. Biasa kan kalau kita menonton televisi, karena ada suaranya, biasa kita sudah tertidur, gitu. Tapi ya tidur-tidur ayam sudah mendengarkan suara. Tapi tentu kalau sudah tertidur tidak melihat lagi visualnya, gitu. Itu contoh media. Berikutnya, multimedia. Kita ketahui bahwa multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, atau ya audio dan juga video. Di sana multimedia. Berikut adalah karakteristik media pembelajaran. Apa saja karakternya kita bisa lihat. Gerak dan Eli sebagaimana dikutip oleh Arsat mengatakan bahwa 3 karakteristik media yang merupakan petunjuk
mengapa media digunakan dan apa saja yang dapat dilakukan oleh media yang mungkin guru tidak mampu atau kurang efisien melakukannya. Ini menurut Gerlach dan Eli ya. Nah, ketiga ciri media pembelajaran tersebut sebagai berikut. Yang pertama ciri fiksatif, fiksatif property. Kemudian ciri manipulatif, manipulatif property. Ciri distributif atau distribusi propertinya. Nah, apa itu ciri fiksatif? Ya, ciri fiksatif menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekomendasi suatu peristiwa atau objek di sana. Jadi itu maksudnya, ya. Berikut adalah ciri manipulatif, yaitu transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena produk media pembelajaran memiliki ciri manipulatif. Yang ketiga, ciri distributif. Ini dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar peserta didik atau siswa gitu. Nah, yang poin D tadi kita sudah bahas ABC gitu ya. Sekarang D, penggunaan media pembelajaran. Bagaimana cerita tentang ini? Kita lihat. Dalam penggunaan media pembelajaran ada beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan oleh pengajarnya atau guru atau oleh dosen dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran. Apa saja ini? Gitu ya. Tidak ada satu media yang paling unggul untuk semua tujuan. Media adalah bagian integrasi atau integral dari proses pembelajaran. Berikutnya, media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajarnya peserta didik. Jadi apapun terserah, disesuaikan dengan apa yang mau disampaikan. Yang keempat, penggunaan berbagai media dalam suatu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan atau pengisi waktu atau hiburan. Gitu. Nah, yang kelima, pemilihan media hendaknya objektif didasarkan pada tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai, bukan didasarkan pada kesenangan pribadi. Karena apa? Yang akan belajar itu adalah peserta didik kita, orang yang kita ajar. Jadi kalau hanya kepuasan pribadi untuk apa gitu, anak-anak tidak suka itu, maka itu semua materi yang kita ajarkan itu pasti tidak akan bisa terterima dengan baik. Yang berikutnya adalah penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membangkitkan siswa dalam proses belajar pembelajaran. Itu kemudian pendalaman materinya. Silahkan Anda mengkaji 3 buah buku terkait dengan media pembelajaran. Buat resumenya dalam bentuk artikel ilmiah lengkap dengan daftar pustakanya. Buat dalam PDF dan dimasukkan pada SAMOKE. Kenapa selalu ada di SAMOKE? Karena SAMOKE adalah software atau LMS yang digunakan oleh UNM dan mata kuliah ini ada di dalam sana. Gitu. Saya kira itu untuk yang materi ini. Terima kasih.